Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Hari ini saya membuat video ini di rumah sakit, di klinik saya, di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Dan mumpung di klinik, saya mau membuat suatu video yang berkaitan dengan pengobatan kembali. Bagaimana peran dari pengobatan obat-obatan golongan antidepresan, kemudian antipsikotik, dan juga anti cemas untuk pengobatan gangguan kecemasan dan depresi tentunya. Nah, nanti saya akan membantu teman-teman untuk memahami tentunya ya bagaimana proses dari mengapa sih sistem saraf pusat ini akan terbentuk. Ini saya bantu untuk memahami nih, lihat nih ya. Jadi kalau kita melihat gangguan kecemasan itu ya, ternyata faktornya itu sangat berhubungan dengan berbagai macam, faktor. Ya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan sistem yang namanya GABA system, kemudian brain 5-HT atau serotonin, dan juga brain yang berkaitan dengan dopamin. Nah, inilah kalau kita bicara tentang pengobatan, mengapa orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu kok diobatin bisa juga dengan GABA system. Jadi kalau misalnya GABA-nya diaktifkan, maka dia akan mengurangi kecemasannya. Ya, jadi kalau ditekan sistem GABA-nya ini oleh benzodiazepin ya, oleh obat-obatan yang biasanya seperti alprazolam, clobazam, clonazepam ya, ataupun lorazepam ya, mereknya banyaklah itu. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi si ansietasnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya banyak dokter memberikan hanya obat ini saja, maka kondisinya adalah bisa membantu untuk mengurangi gangguan cemasnya. Nah, di dalam prakteknya saat ini, karena kita tahu bahwa kecemasan ini tidak selalu serta-merta disebabkan oleh satu faktor. Maka daripada itu biasanya kalau saya itu seringkali membantu untuk mengurangi gejala gangguan kecemasannya itu dengan menggunakan obat-obatan yang berkaitan dengan sistem serotonin, ya. Di dalam, ilmu kedokteran atau di dalam kimianya disebut 5-HT, ya. Jadi disebut serotonin system. Nah, dia ditambahkan nih serotoninnya. Dengan ditambahkan, maka kemampuan serotonin itu untuk menenangkan si cemasnya ini jadi lebih baik. Ya, ini juga salah satu yang penting untuk diperhatikan. Nah, situasi seperti ini tentunya dipicu oleh namanya stresor, ya kan? Nah, apakah misalnya pada anxiety ini ada berperan faktor yang berkaitan dengan dopamin? Nah, kalau secara teoritis dan juga kalau kita lihat di dalam praktek sehari-hari ternyata tidak terlalu dominan. Karena kalau misalnya dopamin ini lebih dominan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mood ya. Sehingga pada orang yang mengalami misalnya bipolar atau depresi ya, seringkali ditambahkan obat-obat yang bekerja di dopamin seperti misalnya mood stabilizer, kemudian juga misalnya antipsikotik ya seperti aripiprazol. Kemudian juga ada yang menggunakan stimulan seperti misalnya obat-obat yang golongan eh, metilfenidat ya. Kalaupun ternyata dengan penggunaan obat serotonin tidak membantu untuk meningkatkan moodnya. Nah, cuman nih kalau saya bilang ya, pada kenyataan di dalam praktek orang yang mengalami gangguan depresi sekaligus cemas seringkali diberikan gabungan 3 macam obat ini, yaitu obat golongan serotonergic untuk mengatasi gangguan cemas dan depresinya, untuk membantu mengurangi kecemasannya segera dengan menggunakan obat benzodiazepin yang menekan sistem GABA dan juga diberikan antipsikotik atipikal. Seringkali si pasien suka bertanya,
"Dok, saya kan tidak mengalami gangguan schizophrenia, tapi kenapa dikasih dopamin stabilizer seperti aripiprazol?" Betul, karena tujuannya adalah untuk membantu kerja dari serotonin dan juga untuk membantu sistem saraf pusatnya sendiri mengatasi gangguan depresi, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mendapatkan terapi dari dokter jiwa, kadang-kadang mungkin merasakan, kok bisa nih ada sesuatu yang tidak sesuai dalam konteks pengobatannya nih. Menurut saya nih kan teman-teman kadang-kadang suka apa ya, buka-buka Google sendiri, kok saya dikasih antipsikotik ya. Ini jangan-jangan salah nih dokternya nih begini ya. Enggak ya, memang ada dasarnya. Begitu juga ketika orang cemas, ada yang dokter yang lebih suka kasih golongan GABA aja untuk penghambatnya, atau ada juga yang kayak saya sukanya kasih dua-duanya nih, kombinasi keduanya lebih baik, ternyata lebih cepat. Yang ini lebih cepat, yang sistem yang di GABA, kalau yang ini untuk tahan lamanya. Demikian gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pengobatan, memang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tiap orang bisa beda, gejalanya tuh bisa berbeda. Nah inilah mengapa saya selalu mencoba mencari dasar-dasar gejalanya sendiri. Dan buat Bapak Ibu yang saat ini masih dalam pengobatan, ada baiknya tetap melanjutkan pengobatan. Kalau tidak cocok, bilang ke dokternya karena nanti siapa tahu bisa diganti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tetap melakukan latihan mindful ya, seperti yang saya sebut di sini, ikhlas, sabar, dan sadar ya. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.